Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Pagi ini bertemu kembali dengan Ibu Dwi Riana Budi Hartati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Dwi doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 5 subtema 3 pembelajaran kedua dengan muatan pelajaran SPDP KD 3.1 dan 4.1, IPA KD 3.2 dan 4.2, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Yuk ikuti tayangan Ibu Dwi ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menemukan informasi tentang karya gambar cerita. 2. Menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. 3. Menentukan tema dan membuat gambar cerita. Dan yang keempat adalah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Sekarang Ibu Dwi jelaskan tentang pengertian gambar cerita atau cerita bergambar. Ya, jadi gambar cerita atau cerita bergambar adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa, dan juga bisa disebut sebagai cerita yang ditampilkan menggunakan gambar. Sekarang Ibu Dwi jelaskan tentang fungsi gambar cerita atau cerita bergambar yang Ibu singkat dengan GC dan CB ya. Jadi fungsi gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Jadi contohnya adalah komik, yaitu baik komik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Sekarang perhatikan ciri-ciri gambar cerita. 1. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Untuk memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah gambar cerita yaitu 1. Panel atau kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. 2. Narasi yang berisi tentang keterangan, latar tempat, waktu, dan situasi. Yang ketiga, balon kata, yaitu tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan yang keempat adalah ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Tentukan tekniknya, apakah menggunakan teknik kering atau teknik basah. Teknik basah biasanya memakai cat air, cat poster, tinta, kuas, dan juga palet air. Kemudian untuk teknik kering biasanya memakai pensil, arang, kapur, krayon, dan bahan lain yang tidak memerlukan air. Setelah persiapan, yang kedua adalah menentukan tema. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan sketsa, dan yang keempat adalah penyelesaian gambar. Berikut adalah contoh hasil karya cerita bergambar dari kelas 5A SDN 009 Loajanan Ilir dengan menggunakan teknik kering ya. Tolong diperhatikan seperti tersebut pada gambar hasilnya ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menentukan sebuah tema dan buatlah menjadi gambar cerita atau cerita bergambar. Buatlah tema dan gambar cerita yang semenarik mungkin. Untuk menentukan tema bisa diperoleh dari hal-hal yang sederhana seperti di samping ini, yaitu misalnya tentang buah, tentang bintang, mobil ambulan, gambar anak-anak, dan banyak lagi tema yang bisa kalian tentukan dari hal-hal yang ada di sekitar kalian. Silahkan berkreasi ya. Untuk selanjutnya adalah tugas dari muatan pelajaran SPDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Kalian dapat melihat contohnya di buku siswa tema 2 subtema 3 pembelajaran 3. Di sini juga Ibu Dwi
berikan contoh ya. Ini adalah sebuah tema yang bisa kalian kembangkan untuk membuat poster tentang merawat organ pernafasan. Misalnya, tidak merokok, minum susu, selalu hidup sehat, makan sayur-sayuran, berlari, berolahraga, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ya yang bisa kalian jadikan poster tentang cara merawat organ pernapasan. Anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat tentang pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih juga kepada PSE dan Bu Pena yang selalu menemani Ibu Dwi memberikan ilmu kepada kalian semua. Jika ada kata yang salah dari Ibu Dwi, mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran mendatang.